Begitu seterusnya sampai N sama dengan 7. Ganti N-nya dengan 7. Maka jadinya U7 sama dengan U7 kurang 2 tambah U7 kurang 1. 7 kurang 2 berarti jadinya U5. 7 kurang 1 jadinya U6. U5 berarti suku kelima. Lihat apa angka pada suku kelima. Kemudian U6 berarti suku ke-6. Nah, suku ke-6 itu adalah 8. Berarti U7 sama dengan 13. Begitu seterusnya. N-nya masih boleh diganti dengan 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi, ubah N-nya, semua huruf N diganti dengan 3. Ini seperti yang Miss tandai dengan berwarna. Kita dapat menganalisa pola barisan bilangan yang diberikan. Jadi maksudnya adalah dikasih barisan, kita harus cari polanya apa, supaya kita bisa menentukan apa suku berikutnya. Ya, contoh, nih barisannya. 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Ada 3 buah tempat yang kosong yang harus kita isi. Kita cari dulu polanya. Oke. Sekarang mencari pola itu bisa dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, ataupun bentuk akar. Ya, jadi ada berbagai macam operasi yang bisa kita gunakan untuk mencari pola. Sekarang pada contoh ini, coba lihat. 3 ke 7. Bagaimana caranya? Supaya 3 bisa menjadi 7. Yaitu dengan ditambah 4. Nah, ini belum tahu pasti apakah benar polanya ditambah 4 atau tidak. Untuk mengetahuinya, kita harus cobakan sampai beberapa kali. Apakah benar ditambah 4 semua? Sekarang kita lihat untuk 7 ke 11. Bagaimana caranya supaya 7 menjadi 11? Ditambah 4 juga. Selanjutnya 11 ke 15. Bagaimana caranya? Ditambah 4 juga. Oke, berarti pola pada barisan pertama ini adalah ditambah 4. Kita bisa nebak, berarti setelah 15 harus juga ditambah dengan 4. Menjadi 19. Setelah 19 harus ditambah 4 juga. Menjadi 23. Setelah 23 harus ditambah 4 juga. Menjadi 27. Yang namanya pola, dia harus sama. Ya. Jadi kalau misalnya di awal dia sama-sama ditambah 4, maka ke belakang juga akan terus ditambah 4. Oke, paham ya? Contoh kedua. Ada 73, 62, 51, 40, dan seterusnya. Ada 3 buah lagi tempat yang harus kita isi. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kita harus tentukan dulu polanya. Bisa melewat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, ataupun bentuk akar. Sekarang kita lihat contoh 1 tadi. 3 ke 7. Berarti dari bilangan yang kecil ke bilangan yang lebih besar. Berarti itu bisa jadi operasi tambah atau kali atau pangkat. Ya. Nah, di contoh kedua, itu dari 73 ke 62. Berarti dari angka yang lebih besar ke angka yang lebih kecil. Berarti di sini nggak mungkin tambah polanya. Polanya pasti kalau nggak kurang, bagi, atau bentuk akar. Sekarang kita lihat, 73 ke 62. Yang paling mungkin itu adalah dikurang dengan 11. Sekarang lihat lagi, 62 ke 51. Benar nggak sama-sama dikurang dengan 11? Ternyata benar. Lihat lagi 51 ke 40. Apa polanya? Sama-sama dikurang 11. Berarti dari 40 ke angka berikutnya juga pasti dikurangi 11. Menjadi 29. Dari 29 ke angka berikutnya juga pasti dikurangi 11. Menjadi 18. Dari 18
ke pola berikutnya juga pasti dikurangi 11 menjadi 7. Nah, sudah ada 2 contoh ya dengan 2 pola yang berbeda. Untuk contoh ketiga, kita lihat. Ada 4, 12, 36, 108, dan 3 tempat lagi yang harus kita isi. Nah, lihat lagi. Contoh yang ketiga ini, dari 4 ke 12. Dari bilangan yang kecil ke bilangan yang besar. Maka pasti polanya itu kalau nggak penjumlahan, perkalian, kalau nggak itu perpangkatan. Sekarang kita lihat, 4 ke 12. Kita coba penjumlahan dulu. 4 ke 12 berarti ditambah 8. Lihat lagi, apakah 12 ke 36 juga ditambah 8? Enggak ya, 12 ditambah 8 itu adalah 20, bukan 36. Berarti pola untuk contoh ketiga itu bukan penjumlahan. Kita cari lagi pakai cara lain. Perkalian. 4 ke 12. Perkalian berapa? Perkalian 3. Ya, 4 dikali 3 adalah 12. Selanjutnya, 12 ke 36. Apakah dikali 3 juga? Ternyata iya. 12 dikali 3 hasilnya adalah 36. Kemudian 36 ke 108. Juga dikali 3. Artinya, dari 108 ke angka berikutnya atau ke suku berikutnya itu juga harus dikali 3. 108 dikali 3 hasilnya adalah 324. Dari 324 juga harus dikalikan 3 untuk suku berikutnya menjadi 972. Suku berikutnya juga harus dikali 3 menjadi hasilnya 2916. Oke, ini 3 contoh yang Miss kasih untuk menentukan 3 suku berikutnya dari sebuah pola bilangan. Kuncinya adalah kita harus cari dulu polanya apa. Pola itu bisa terbentuk dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, atau perpangkatan. Tipsnya seperti yang Miss bilang tadi, kalau kalian dengerin benar-benar pasti tahu. Oke, lanjut untuk contoh soal berikutnya. Ini contoh soal yang lain lagi ya dari yang tadi, tapi masih dengan maksud yang sama. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N dipangkatkan 2 tambah 1. Nah, seperti yang udah dipelajari juga di kelas 7, jika ada operasi perkalian, perpangkatan, dan penjumlahan, ada operasi campuran gitu, yang harus kita kerjakan duluan adalah perpangkatan, baru kemudian perkalian, setelah itu baru dijumlahkan. Nah, kita coba lihat ya penyelesaiannya. Kita gantikan N sama dengan 1. Di soal dia sebutkan tentukan 5 suku pertama. Artinya dia mintanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai suku kelima. Karena di sini jelas dia sebutnya 5 suku pertama. Kalau di sini dia bilang 6 suku pertama, maka sampai U6. Oke? Nah, berarti untuk suku pertama kita ganti N-nya dengan 1. Maka, gantikan N-nya dengan 1 semua ya. U1 sama dengan 3 dikali 1 dipangkatkan 2, tambah 1. Nah, kalau kayak gini kita harus selesaikan dulu 1 pangkat 2-nya. 1 pangkat 2 adalah 1. 1 pangkat 2 ini artinya 1 dikali 1. Ya. Nah, berarti sama dengan 3 dikali 1 tambah 1. 3 dari mana? 3 dari sini. Dia belum berubah. 1 yang ini dari mana? 1 ini datangnya dari sini nih. 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah 1. Ini dari mana? Dari sini. Oke. Nah, setelah begini, ada perkalian, ada penjumlahan. Yang kita kerjakan duluan adalah perkalian. 3 dikali 1 sama dengan 3. Berarti 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Oke. N sama dengan 2, artinya ini untuk suku kedua.
gantikan semua n pada rumusnya menjadi angka 2. U2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, pangkat dulu dikerjakan. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 4. Berarti 3 kali 4 tambah 1. Ini dia ya. 3 kali 4 tambah 1. Hasilnya adalah 13. Suku ketiga, artinya kita gantikan seluruh n pada rumus dengan 3. U3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 tambah 1. Artinya 3 pangkat 2 ini adalah 3 dikali 3. Jadinya 3 dikali 9 tambah 1. Hasilnya adalah 28. Begitu seterusnya untuk n sama dengan 4 dan n sama dengan 5. Di soal karena dia minta 5 suku pertama, maka kalian cukup mencari n-nya hingga 5 saja. Nah, dia minta barisan bilangannya, maka kita buat kesimpulan. Jadi, 5 suku pertama dari pola bilangan tersebut adalah 4 dari sini, kemudian suku keduanya 13, 28, 49, 76. Dibuatkannya dalam bentuk seperti ini ya. Kesimpulannya, inilah dia barisan bilangan. Dari pola bilangan ini, UN sama dengan 3N pangkat 2 ditambah 1. Pelajari ya nak ya, dipahami. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya sama Miss setelah kalian selesai nonton video ini. Oke, materinya selesai. Ini ada beberapa soal latihan yang Miss berikan. Miss harap kalian kerjakan dengan benar. Silahkan berdiskusi jika memang perlu diskusi. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya sama Miss. Ini soalnya rasanya sudah cukup jelas ya. Untuk mengerjakan 5 soal ini, silahkan kalian putar ulang videonya jika kalian butuhkan. Kerjakan di buku latihan. Ingat ya, sama Miss, buku latihan dan buku catatan dipisah. Paham ya nak ya? Oke, terima kasih. Silakan dipelajari materi pola bilangan melalui video ini dan berbagai sumber lainnya. Kalian boleh baca buku ataupun browsing di Google. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Boleh bertanyanya lewat WA, boleh bertanya lewat email, atau lewat komen di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.